Setali tiga uang dengan Roswati Tuti, Hussein, serta Diana, Kurniawan juga mengalami kerugian yang sama saat mengikuti program investasi EDC Cash. 2 tahun bergabung di bisnis e-Dinar Coin Cash, Kurniawan berharap investasi ini bisa mengubah nasibnya. Namun lagi-lagi, ia terpaksa harus gigit jari lantaran sejumlah program yang ia bangun untuk 50 orang membernya tiba-tiba berantakan. Karena kemarin sistemnya itu ditutup dan mengalami banjir koin, ya kan? Banjir koin, nah itu tidak ada transaksi lagi. Mau nggak mau kan kita menjualnya ke pemilik koin ini. Padahal jumlah koin yang berhasil dikumpulkan selama 2 tahun oleh pria yang bekerja di salah satu hotel berbintang di Jakarta ini lumayan besar, yakni mencapai 20.000 koin. Namun sayang, sistem EDC Cash ditutup tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan sebagian besar member tidak dapat mencairkan koin. Kini, bapak dengan 2 orang anak ini pun harus menanggung kerugian ratusan juta rupiah untuk mengganti uang milik puluhan member yang bergabung dengannya. Kalau saya sendiri, saya buat program uang dan motor. Itu sudah deadline, sudah jatuh tempo dari bulan Januari malah, ya kan? Sebagian orang yang ikut program itu menggeruduk rumah saya. Mereka sudah datang minta pertanggungjawaban uangnya. Cuman saya bilang sabar juga dia nggak mau tahu. Usut punya usut, aktivitas jual beli koin dalam aplikasi EDC Cash ini ternyata tidak muncul di marketplace resmi. Sifatnya tertutup, hanya dapat dilakukan di internal komunitas pengikut aplikasi ini saja. Boleh jadi, celah inilah yang dimainkan para pelaku untuk mengelabui para korbannya. Tahun demi tahun berlalu, sederet kasus kejahatan investasi ilegal atau bodong kerap kali menghantui masyarakat di tanah air. Puluhan ribu nasabah menjadi korban akibat praktek culas para pelaku investasi ilegal dalam menggangsir uang milik masyarakat. Satuan Tugas Waspada Investasi mencatat, tindak kejahatan seperti ini masih menjamur setiap tahunnya. Dan sampai bulan Maret di 2021 sudah ada 42 entitas investasi yang masuk dalam daftar ilegal. Nah, ini menggambarkan bahwa memang penawaran-penawaran investasi ilegal ini masih tetap marak di tengah-tengah masyarakat kita. Dari rangkaian kasus investasi ilegal yang terjadi di Indonesia, jika dicermati, polanya hampir memiliki kesamaan, yakni melakukan pendekatan secara personal menggunakan skema multi-level marketing. Hanya bentuk investasinya saja yang sedikit berkamuflase agar tidak mudah terendus radar aparat keamanan. Edukasi dan literasi mengenai investasi sudah semestinya ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban gempuran praktek investasi ilegal. Apabila masyarakat menemukan penawaran yang sangat menggiurkan, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada jangan diikuti. Kemudian logis. Logis artinya rasionalitas imbal hasil. Seperti edisi cash ini 15% per bulan, apakah ini rasional? Tidak rasional tentunya. Apabila contohnya kita bandingkan dengan investasi di tempat lain yang legal, ini sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketelitian dalam memilih program investasi sangatlah penting, seperti mengecek aspek legalitas perusahaan, izin, hingga besaran keuntungan yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian besar dan terhindar dari jebakan para pelaku investasi